Saya masih kurang mendengar suaranya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita semuanya selamat. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia jualah sehingga pada amal terlebih-lebih nikmat kesehatan. Baru untuk kedua kalinya kita berkumpul seperti ini dalam kegiatan dan baru dalam keadaan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, yang mana sosialisasi yang akan dibawakan dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sosialisasi 5M. Jadi kita biasa mendengarnya 3M, sekarang sudah menjadi 5M. Kemudian sebentar akan ada trauma healing, yang mana bagaimana upaya kita bisa melupakan pasca gempa 15 Januari 2021. Training ini pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan. Semua pada pagi hari ini telah berada di depan kita Bapak Kasubag Humas Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang mana beliau nanti yang akan membawakan materi sosialisasi 5M dan trauma healing. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad ya Pak, pakai Muhammad Sahlan SAG MSI. Beliau merupakan Kasubag Humas di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Ya, baik Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena hari ini juga hari Jumat, maka mari kita sama-sama mendengarkan sosialisasi dari beliau. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Kelebihannya bisa juga MC, ya. Bisa juga menjadi ustazah, ya. Ibu, Bapak guru yang saya hormati, saya jalan saja ya. Ini ya, lemah kita punya mental, maka ada saja sedikit suara itu pasti gempa mesin. Atau jangankan itu Bapak Ibu sekalian, karena kita trauma dengan kondisi itu, di kondisi manapun ketika ada yang bergerak atau ada yang berbunyi atau mungkin sesuatu yang keras, itu kita kaget. Bahkan kondisi ini sampai di rumah-rumah kita, sampai hari ini kan kita tidak berani untuk berlama-lama di dalam rumah. Maksud saya, kita hanya bisa pagi sampai siang atau sore, tapi kemudian malamnya kita tetap membangun tenda di depan rumah kita. Itu karena apa? Karena ada trauma. Ya, sama mungkin perasaan saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Masuk kamar mandi itu, ya, kayak ada goyang. Bahkan terkadang kita, kenapa kayak perasaan goyang? Padahal tidak goyang kita. Memang itulah sebuah trauma yang harus diobati, harus dilawan. Nah, kapan kita tidak obati, kita tidak lawan, maka kita akan terbawa terus. Akan terbawa arus gempa itu. Insya Allah, dan mereka sudah porak-poranda, ada yang meninggalkan rumah. Dan mereka mengungsi ke atas gunung. Yang walaupun sesungguhnya kejadian itu ada juga banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita tarik. Banyak sekali. Pertama, ada orang yang meninggalkan rumahnya karena takut meninggal. Ternyata karena dia mengungsi meninggal juga di sana. Itu satu hikmah yang itibar yang bisa kita tarik, bahwa ternyata sejauh apapun kita menghindari namanya mati, kalau memang takdirnya ataupun di mana kita berada, justru karena takdir kita di sana, mungkin kita pergi ke sana. Seperti itu. Jadi ketakutan, kegalau, kegelisahan ini harus kita mampu obati, harus diobati. Karena tak satupun di antara kita ini bisa terhindar dari musibah ketika Allah menghendaki. Hanya doa saja, ikhtiar. Ikhtiar kita apa? Zikir, doa, berbuat baik. Ternyata untuk melakukan kebaikan itu Pak, tidak mesti harus punya jabatan. Ternyata untuk menanamkan sebuah budi itu tidak mesti harus punya uang. Orang miskin sekalipun itu bisa berbuat baik, tapi bisa juga menjadi jahat. Sebaliknya juga orang kaya pun seperti itu, bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat, sangat tergantung dari hatinya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, tentu hati
yang harus banyak melakukan sebuah proses perjalanan spiritual tubuh kita. Jadi hati ini yang sesungguhnya bisa berbuat baik. Bukan jabatan, bukan kedudukan kita. Biar ada jabatan, tak ada kedudukan, tak keturunan, tak, kalau kita tidak punya hati, tidak bisa. Tega kalau tidak punya hati. Tega tidak sholat, tega tidak mengaji, tega tidak bersikir, tega juga apalagi berbuat baik sama orang, melihat orang yang meminta. Selalu saja berpikiran di hati. Ya kau kasih itu, minta-minta itu. Apakah bisa kita tidak perlu mencibiri, kalaupun kita tidak memberi? Cukuplah, ya Allah. Doakan. Karena setiap kebaikan itu seperti itu. Makanya itu di dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum minal khaufi wa bisya'in ya, minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali was samarat wa basyyiris sabirin." Aku akan uji hambaku, aku akan menguji kalian semua. Dengan apa? Dengan ketakutan. Dan memang kita semua takut. Pada saat itu, apapun yang kita punya tidak ada nilainya. Saya teringat kalau di sini yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Ya Pak Haji Muhammad ini satu angkatan dengan saya tahun 2018. Kita ibaratnya di padang Arafah. Tapi suasananya berbeda. Di padang Arafah kita itu hanya berpakaian putih Pak, Ibu. Tapi tidak ada transaksi jual beli. Biar berapa uang mau bawa tidak ada nilainya, karena tidak ada penjual, tidak ada toko. Sama juga kondisi kita pada tanggal 14 dengan 15. Mau di apa mobil? Mau di apa motor? Mau di apa harta yang begitu melimpah? Semua tidak ada nilainya pada hari itu. Yang ada adalah jiwa kemanusiaan saling menolong. Ada yang tertimpa, ada yang menangis, ada yang menjerit. Pada saat itu kita diuji dengan ketakutan. Madrasah kita ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, bangunan ini ya Pak. Kalau kita lihat, ya, menangis Ki. Ini tempat kita mengajar di sini, banyak di sini melahirkan di sini, melahirkan anak-anak kita. Menangis kita ini bangunan. Begitu banyaknya cerita manis yang kita buat di madrasah ini. Menangis kita Bapak Ibu sekalian. Habis betul mekasan bangunan di sini, mekasan saya mengajar di sini, mekasan anak-anak ditimpa di sini. Apa kita di situ kita begitu luar biasanya melayang-layang pikiran kita mencari tahu apa kira-kira mukjizat itu, apa kira-kira hikmah di balik ini semua. Kemudian kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada tempat kita kecuali kepada Allah pada saat itu. Saudara yang jauh, mau ke Mamuju apa kita bilang? Jangan ke Mamuju, jangan sampai tiba ke Mamuju kita yang diurus. Coba. Saudara-saudara kita yang jauh semua menelpon. Nanti bisa berkomunikasi 2 hari setelah pasca gempa. Tapi pada tanggal 15 pada saat itu semua terputus. Kita semua sibuk mencari bagaimana agar kita bisa menyambung hidup. Mencari makanan, mencari minuman, sangat susah. Kalaupun ada, paling dia mengatakan saya juga mutu, saya juga mau pakai. Di mana jiwa kemanusiaan kita pada saat itu? Kita sebagai seorang pendidik pasti mengingat anak-anak kita. Sudah kesal kita, sudah kecewa kita. Tidak pernah mengajar karena COVID-19. Tiba-tiba belum selesai penyakit itu terobati, dihantam lagi gempa. Bukan hanya gempa saja, tapi meluluh-lantahkan madrasah yang kita tempati untuk mendidik anak-anak kita. Sakit hati kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sakit perasaan kita. Tapi apakah kita akan larut dalam kondisi seperti itu? Tidak. Tapi ketakutan, kegelisahan, kegalauan akan mengikuti langkah kita. Di Boteng sana, tidak ada yang berani masuk lagi mengajar. Karena kenapa? Gempa itu bukan hitungan menit, tapi hitungan itu
juga semua adalah doa. Contoh, mungkin kita sering berbuat baik kepada kucing. Kucing itu sudah harus diingatkan seketika kita makan, harus memang ada piring khususnya dan tempat airnya. Jadi setiap kita sudah makan, jangan pernah berpikir membuang tulang-tulang ini. Jadikan berkah untuk kucing. Kalau perlu campurkan dengan yang bukan bekas makanan kita. Artinya ada yang utuh juga kita kasih ikan yang kita makan, dan juga sisa-sisa dari tulang-tulang yang kita makan dari ikan itu. Saya rasakan itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata kebaikan kita kepada itu akan menjadi ijabah bagi kita. Sama juga dengan bertawasul kita kepada orang-orang yang baik. Kalau menurut kita bahwa si ada orang baik, kirimkan dia Fatihah. Ya Allah, baiknya ini orang, mudah-mudahan saya bisa ikut Al-Fatihah. Tidak mesti harus orang yang meninggal, tidak mesti harus orang hidup. Apa saja yang kita niatkan untuk kebaikan, bacakan dia. Itu yang harus ditanamkan dalam hidup. Karena itu bisa menjadi penolong bagi kita. Mungkin kita tadinya akan mendapatkan kesulitan menjadi kemudahan. Selalu ada jalan keluar yang Allah menggerakkan kepada kita. Sehingga tidak sempat kita berkeluh kesah atas semua takdir yang Allah menggerakkan kepada kita. Ya. Coba Pak, ya, mungkin kita baca ini, ya. Seorang sopir angkot saja yang berbuat baik kepada penumpang. Jadi contoh, itu angkot kan Pak, dia mengejar setoran Pak, penumpang. Nah kira-kira kalau ada penumpang yang mau naik 4-5 orang, tapi dia mengatakan saya tidak punya uang, saya hanya mau naik di mobil, tidak antar saya sampai di sana, mau tidak? Mau tidak? Kira-kira bapak-bapak mau tidak? Seperti itu. Hah? Pasti berpikir. Atau ada juga guru kita yang mau privat anaknya. Saya ada anakku sekian orang, tapi saya tidak punya untuk membayar itu. Saya mau minta keikhlasan untuk privat. Ada tidak? Dengan harus pakai bensin, harus ke rumahnya. Tidak mesti harus setiap hari. 2-3 kali saja dalam 1 minggu. Ada enggak? Mungkin ada hanya 1-2 orang. Karena orang selalu berbicara masalah profesi. Ya kan profesinya. Bapak memang seperti itu, tapi profesi itu butuh uang, butuh dana. Tapi pertanyaannya, mau enggak? Dari sekian yang menolak itu, ternyata ada juga 1-2 orang yang mau seperti itu. Sopir angkot dengan penumpang seorang ibu yang hamil menggendong anaknya, berapa orang? Itu dilewati berapa mobil? Dilewati Pak. Ini kasus. Dilewati. Karena setiap dia mau naik di mobil, dia bilang, saya cuma naik kasihan, tidak ada uangku. Jangan lagi tuh mobil, tidak ada yang mau. Tapi ternyata ada juga sopir angkot yang baik. Jadi jangan pernah berputus asa dengan niat itu. Karena tidak mungkin ditolak terus, pasti akan satu saat akhirnya. Itulah yang terjadi sama ibu itu. Dia akhirnya kecewa, tetapi akhirnya juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Seorang sopir angkot yang baik, dia berhenti. Baru si ibu itu mengatakan, Pak, saya mau ke sana Pak. Tapi saya ini berapa orang, 5 orang ini tidak ada uang untuk bayar angkot. Tapi dia bilang gini, Bapak, naik Meki, ini apa Ji? Karena ibu ini kan ragu, itu tahu biasa, ragu kita ini kalau bilang naik moko. Dipastikan lagi, betul ini Pak. Kita suruh betul Kak naik, tidak ada uang, kasihan mau Kak naik saja, mau diantar di sana. Dia bilang, ya naik Miki, tidak apa-apa. Maka naiklah ini si ibu dengan anak-anaknya, 5 orang Bapak Ibu sekalian. Tapi di belakang itu ada juga penumpang yang di belakang. Seorang bapak. Nah, tibalah dia di stasiun itu, di tempat tujuannya ini ibu, dia turun. Dia ucapkan terima kasih banyak. Turunlah. Masih ada penumpangnya 1. Pas dia sampai juga di tempat yang sama, maka apa yang terjadi? Apa yang dibilang ke bapak? Dia kasih itu uang berapa, dia hitung itu semua yang tadi. Yang seharusnya hanya 5.000 dia bayar, dia kasih uang 30.000. Ini 30.000. Maka sang supir mengatakan, kenapa banyak sekali kasih Kak? Nah sendiri Ki. Kenapa banyak sekali kasih? Karena sendiri Ki. Apa dia bilang? Adik,
lanjutkan kebaikan-kebaikan yang kau tanamkan ini, karena tadi ini terlalu banyak orang yang menolak kebaikan-kebaikan itu. Saya berikan ke ini, saya bayarkan itu 5 orang. Subhanallah. Ternyata di setiap perjalanan kita selalu ada kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan saya kira juga pasca gempa ini harus ditanamkan. Harus ditanamkan. Jangan pernah merasa Allah ini tidak salah. Kita berikan saja memang yang lebih berhak. Subhanallah. Ternyata kebaikan-kebaikan Pak yang kita bangun itu menjadi doa bagi kita semua. Dan harus diyakini dan harus diobati ini trauma Bapak Ibu sekalian. Masih trauma ya? Masih trauma semua? Iya, saya juga trauma juga. Tapi harus kulawan. Pernah itu Bu, masih ingat Ki Guntur malam-malam ya? Saya itu takut sekali. Dia sudah takut, kata saya harus berani. Wah, tahu ya? Mengaji Ki, bersikap. Karena kalau tidak Kak juga takut, tambah takut Jadi saya bilang tidak, insya Allah tidak. Diyakinkan itu bahwa akan berbuat yang terbaik buat kita, terkhusus buat madrasah kita. Ya, baik, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.